Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Arnold, mahasiswa Ilmu Quran dan Tafsir semester 5 YIN Sultan Amai Gorontalo. Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di Mazahib Tafsir dengan tema yang saya pilih, Mufassir dan Kitab Sufi. Jadi, definisi mazhab tafsir Sufi ini, tafsir Sufi atau tafsir isyari adalah corak penafsiran Al-Quran yang berfokus pada penggalian makna, batin, isyarat spiritual, dan pesan moral yang tersembunyi di balik teks zahirnya Al-Quran. Ciri umum tafsir Sufi mengakui adanya dua lapis makna. Yang pertama makna zahir, makna tekstual yang tampak, makna batin, makna spiritual yang hanya dipahami melalui penyucian hati. Sedangkan menekankan hubungan antara teks Al-Quran dan pengalaman ruhani seorang sufi. Penafsiran dilakukan oleh mereka yang memiliki kedalaman tasawuf, kejernihan hati, ta'ziyatun nafs, dan kedekatan kepada Allah melalui amalan-amalan spiritual. Sedangkan sejarah kemunculan mazhab tafsir Sufi, pertama awal kemunculannya adalah muncul pada masa pembagian tasawuf awal abad kedua, ketiga Hijriyah, dipengaruhi oleh gerakan zuhud dan pencarian makna mendalam dalam ibadah. Faktor pengaruh, dorongan memahami ayat secara lebih spiritual, tidak hanya hukum, menghatam pengalaman para sufi dalam perjalanan ta'ziyatun nafs. Tokoh perintis Sahal, kemudian As-Sulami, kemudian Al-Kushairi. Nah, sedangkan perkembangannya semakin berkembang pada era tasawuf, falsafi, Ibnu Arab Ar-Rumi menjadi salah satu corak tafsir yang diakui dalam tradisi ulama. Nah, tokoh ulama mazhab tafsir Sufi ini mungkin kita bisa lihat di dalam materi saya ada 4 orang. Yang pertama Sahal At-Tustari, pelopor tafsir isyari karya tafsir Al-Tustari. Kemudian yang kedua Abdurrahman As-Sulami, penyusun tafsir Sufi klasik karya Haqaiq Al-Tafsir. Kemudian yang ketiga Al-Kushairi, menyatukan fikih dan tasawuf karya Lata'if Isyarah. Ibnu Arabi yang keempat, tokoh Sufi falsafi karya tafsir Al-Quranul Karim. Kemudian kitab tafsir mazhab Sufi ini ada juga beberapa yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, metodologi penafsiran Sufi ini pendekatan isyari spiritual, yaitu menyelaraskan makna zahir dan batin menggunakan simbol-simbol rohani, dan landasan penafsirannya berdasarkan bahasa Arab, asbabun nuzul, kaidah syariat, pengalaman spiritual, khas, ilham. Tujuan utamanya adalah penguatan akhlak, penyucian jiwa, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan karakteristik khas tafsir Sufi ini ialah menekankan makna batin dan pengalaman rohani, bahasa, rutinitas penuh isyarat dan simbol, memusatkan tafsir pada perjalanan hamba menuju Allah, menjelaskan ayat dengan kacamata makom, hal, dan ma'rifat. Sedangkan keterbatasan, semua tafsir punya kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama adalah rentan terhadap subjektivitas dan makna yang sulit diverifikasi. Tidak selalu sesuai dengan kaidah tafsir klasik secara ketat. Bisa disalahpahami jika tanpa bimbingan guru atau ulama. Sebagian tafsirnya simbolik sehingga sulit dipahami oleh orang awam. Contoh penafsiran dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 257. Allah pelindung orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dengan penafsiran Sufi, kegelapan sama dengan hawa nafsu, syahwat, kelalaian. Cahaya, ma'rifat, hidayah, kedekatan kepada Allah dicapai melalui zikir, muhasabah, introspeksi, riyadhah, latihan spiritual, atau dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di akhir tahun ini, momen akhir tahun, mari kita sama-sama kembali kepada Allah, bertobat, menyesali semua perbuatan dosa yang telah kita lakukan selama tahun ini. Maka kesimpulannya, para pemirsa, tafsir Sufi menekankan makna batin dan spiritual Al-Quran, dikembangkan oleh para Sufi melalui pengalaman rohani dan penyucian jiwa. Tokoh penting Al-Tustari, Al-Sulami, Al-Kushairi, dan Ibnu Arabi, kelebihan memperdalam spiritualitas dan akhlak,
keterbatasan, rentan subjektif. Madhab ini memperkaya dalam metode tafsir dalam tafsir Islam. Nah, itulah pembahasan tentang mazahib tafsir yang saya ambil temanya dengan tema tafsir sufi, ya, mufassir dalam kitab tafsir madhab sufi. Itulah presentasi saya. Thank you, terima kasih, syukron katsiran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.